Saudara, waktu kita masuk di tempat ini, kita hati bergetar luar biasa. Ketika menyanyi pujian, itu anugerahmu. Torang hidup karena anugerah Tuhan. Torang hidup karena kemurahan Tuhan. Torang tidak dapat membalas, saudara. Ketika torang memuji menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan dan torang pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ada hamba-hamba Tuhan bilang mudah-mudahan ngoni diberkati Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau jelaskan. Torang menyembah Allah yang pasti. Amin, bukan mudah-mudahan. Kalau torang melakukan bagian kita, torang pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tetapi gereja Tuhan tidak hanya berbicara tentang berkat. Itu berkat itu nomor paling ke belakang. Itu yang Tuhan mau, hidup kita diubahkan. Hidup kita dipulihkan. Kalau hal itu torang lakukan, torang pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Lewat kepercayaan Tuhan, saya bersama Ibu Gembala boleh hadir di tempat ini. Saudara, saya sudah sering datang di tempat ini, tapi datang di sini belum pernah, saudara. Saya rindu datang di tempat ini. Teman-teman saya sering melayani di tempat ini. Kalau kita lihat di latar belakang ini, saya rindu datang di tempat ini. Belum waktu Tuhan. Amin. Saya pernah datang di tempat ini 4 tahun lalu di Lerung, tapi cuma di toko Pak Poka pada waktu itu. 4 tahun lalu atau 5 tahun yang lalu. Kami cuma makan di situ. Kami diajak oleh ibu dan bapak ke Sara. Pada waktu itu kami datang tim penginjilan ke DP3 Sulut. Ada 23 orang karena saya paling muda. Dorang bilang yang muda-muda pergi di pedalaman. Yang tua-tua di kota. Jadi saya pedalaman di Esanggeme sana. Banada Apanlahu di sana, saudara. Jalan memang menakutkan. Tapi karena pekerjaan Tuhan orang pergi. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia bilang, pepatah bilang tidak dikenal, tidak disayang. Amin. Kalau dikenal jangan disayang karena sudah ada yang sayang, sudah ada kekasih. Haleluya. Tadi kemarin sore melayan ibu-ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Nama saya Pendeta Raymond Mea, asal Tondano. Ini pendamping hidup saya, orang Talaut, orang Tabang. Puji Tuhan, marga Tindige. Saudara, kami sama-sama ada dalam pelayanan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sedikit bersaksi. Biasanya orang kalau hamba Tuhan melayani, saya akan melayani paling tinggi setengah jam. Setengah jam berarti 45 menit. Tapi Tuhan bilang, tuh pujian penyembahan tadi 1 jam. Nggak mau khotbah cuma 45 menit. Tapi saudara, kita mau khotbah panjang-panjang sama. Jemaat Tuhan sudah diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan tadi. Amin. So diberkati Tuhan. Ini kurang mau tambah sedikit. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, latar belakang keluarga saya bukan keluarga hamba Tuhan. Kita bukan anak gembala. Kita bukan anak pelayan Tuhan. Bahkan kita dari pantai sebelah. Kita bukan pantai Kosta. Kalau orang di Minahasa, Gemim. Kalau di sini, Germita. Puji Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya paling anti yang namanya gereja karismatik. Dulu ke ibadah-ibadah kita sering lempar, kita sering beribut di situ. Bahkan ada DP gitar kita pernah potong dengan sajam. Karena pada waktu itu hidup saya di luar Tuhan. Tapi sekarang saudara bilang orang ini so gila, tergila. Sekarang kita tergila-gila. Tadi saudara lihat kita pujian penyembahan, kita balumpa saudara. Kenapa saudara? Saya berpikir begini, kita dulu pimpin pasukan 600 orang. Itu supporter Persmin, kita kasih mabod orang, kontor orang mulai menyanyi. Toh, itu cuma bikin senang manusia. Ini bikin senang Tuhan, saudara. Ketika Tuhan disenangkan, dia curahkan berkat. Jangan Anda memuji Tuhan cuma asal-asal. Tuhan boleh bikin ini batu-batu memuji Tuhan. Itu air boleh memuji Tuhan. Jadi jangan sampai itu terjadi. Tuhan ciptakan orang makhluk spesial. Tugas kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jangan pikir soal berkat, karena berkat itu urusan Tuhan. Amin. Saudara, saya dipanggil Tuhan. Bukan dipanggil pulang, saudara. Pada waktu itu saya kalau dipanggil pulang, mati, kita ditambah di neraka. Kenapa saya katakan demikian? Kita bukan pelaku firman. Kita tinggal di luar Tuhan. Jadi otomatis kalau kita mati, kita ditambah di neraka. Kita sudah tahu itu. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan boleh panggil untuk melayani. Haleluya. Jadi saudara, kita melayani Tuhan. Jadi saudara, kita kalau menyampaikan berita firman, kita tidak takut-takut. Orang mau tersinggung, mau marah, silakan. Yang penting firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Karena Tuhan bela firman, bukan bela DP orang. Amin.
Jadi firman harus dilepaskan, harus terang benderang. Jangan mau sambunyi-sambunyi, ada Tuhan buju-buju. Jangan kurang maraju tuh cik sana, kurang kage maraju tuh brur sana. Kau kita tanda pusing. Biar Bapak Gembala sunak panggil berikut, kita sampaikan apa maksud Tuhan. Amin. Saudara, saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Kita pikir-pikir, kita seorang kontraktor saudara. Kalau kontraktor, dapat proyek 100 juta, itu ada 40 juta paling kurang. Tapi saudara, ketika saya dipanggil untuk melayani, semua saya tinggalkan. Bayangkan kita direktur satu perusahaan, saya punya perusahaan. Ketika saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, kita menyerah total betul. Amin. Saya ajudan link 1 dari Bapak Bupati 2 periode di Minahasa, kita link 1. Jadi mau dapat proyek gampang, betul atau tidak? Kita Papa Ani gubernur, Bapak Sarundayang. Proyek gampang sekali. Mar proyek dapat dengan gampang, habis dengan gampang. Kenapa? Hidup kita tidak dipulihkan. Hidup kita tidak diubahkan. Jadi berkat yang orang terima, orang taruh di tong yang bocor. Waktu saya diubahkan oleh Tuhan, Tuhan, ternyata itu doi harta tidak ada. Selain Tuhan, Tuhan segala-galanya. Saudara, kita melayani Tuhan. Dulu kita baron kalau bawa tope tim Persmin, baron seluruh Indonesia, kita berangkat karena kita ketua supporter. Satu ketiga, orang pergi di Solo itu tahun 2015 atau 16, Persmin masuk 14 di Solo. Orang yang dipilih untuk berangkat cuma 60 orang pilihan. Istilahnya orang 60 ini yang siap mati. Berangkatlah 60 orang pilihan. Waktu Bupati baca itu 60 orang, cari-cari tapi nama, dia nak dapat di atas, dia dapat paling bawah. Saudara, ini 59 orang dong punya pengetahuan. Lingkar ini, lingkar itu. Toh, kita lantaran kita tidak punya pengetahuan tentang ilmu itu, kita paling bawah. Bupati bilang itu Raymond Mek taruh di atas, dari dia tuh ketua. Di situ saudara, kita percaya Tuhan. Penai tangga pesawat tak berdoa, Tuhan jaga dan lindungi orang berdosa ini. Karena kita hidup berdosa. Dan teman-teman waktu di masuk bandara, dia kasih tunjuk DP pengetahuan. Biasa kalau masuk di pintu babunyi itu apa DP nama? Pendeteksi itu dia ban, besi apa segala macam babunyi. Jadi mesti lepas. Ini tamang ada bawa pisau kuningan begini atau di sini enggak babunyi itu alat. Dia bilang nalia kena jago tak punya. Dia bilang ini iblis mau baking. Dia bilang kita ada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, itu harta, jabatan, kekayaan, itu nomor paling belakang. Pertama kalau orang dekat dengan Tuhan, cuma itu orang hidup tenang. Amin. Karena saya mengalami banyak doi tidak ada guna. Banyak doi tidur dengan ketakutan. Tapi sekarang tidur tenang. Karena firman Tuhan bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Saudara, dan kita masuk penjara suci. Kita kalau masuk penjara banyak kali saudara. Karena anak nakal. Masuk keluar penjara yang keluar bupati. Tapi ketika saya dipenjarakan di sekolah Alkitab Langowan, kita 9 bulan kita pernah baking pelanggaran. Haleluya. Dan kita mulai melayani Tuhan. Kita saudara, pelayanan pertama kita gembala di penjara. Gembala di jalanan. Kita tidak berpikir mau jadi gembala sidang. Karena kita tahu kan jadi gembala sidang banyak sekali pergumulan, banyak sekali cobaan, banyak sekali tantangan. Apalagi dapat tuh jemaat pambang tandu. Udah kita nih mau. Mari kita percaya di sini tidak ada yang begitu. Amin. Mar dia bilang di mana-mana ada. Mar di sini tidak ada. Mar kalau ada, DP solusi cuma satu. Bertobat. Cuma itu DP solusi, tidak ada lain. Jangan terlambat saudara. Saya pernah melayani jemaat yang sama dengan ini. Ada pengusaha yang ada teman preman yang kita layani. Dia sukses luar biasa. Dia diberkati luar biasa. Dia memberikan perpuluhan setiap bulan 15 juta. Berarti DP penghasilan 150 juta per bulan. Nentau dia kasih betul, dia hitung betul atau bagaimana? Ada orang kan kasih perpuluhan kasih terlalu banyak. Aduh, terlalu banyak. Semua kaya tuh gembala, ibu gembala semua beli kalong. Toh? Ibu gembala beli kalong, itu DP kalong itu kita dari perpuluhan itu. Mari jemaat sini tidak ada yang begitu. Karena kalau kita mulia dari tatap muka jemaat-jemaat sini, jemaat-jemaat yang luar biasa. Katakan amin. Saudara, respon firman Tuhan cuma 2 bagian. Positif dan negatif. Kalau Anda respon positif, berkat. Kalau Anda respon negatif, kutuk. Mana yang mau pilih? Berkat atau kutuk? Paling berkat. Amin. Saudara, dan kita mulai itu. Melayani di penjara, di jalanan kita jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tiba saatnya saudara, kita pelayanan pria
tentara dan polisi, kita bertemu dengan satu orang pria yang luar biasa. Kalau tidak salah dia minggu pertama ada di sini. Botak hampir sama dengan kita, tapi lebih tinggi besar. Toh? Saudara kita yang mentorin dia. Kita mentorin dia, kalau kita bawa di sekolah Alkitab. Dia bilang semua sekolah Alkitab dia sobaron, tidak ada yang betul. Kenapa demikian? Karena dia dengan guru-guru sekolah Alkitab, dengan pendeta-pendeta ada di kafe sama-sama. Ada di pub sama-sama, jadi dia tidak percaya lagi. Saya bilang, Ngana bro, sobaron sekolah Alkitab, ada satu sekolah yang Ngana belum pergi. Di mana? Saya bilang, sekolah Alkitab Langoan. Kalau Anda ingin bertumbuh, menjadi pelayan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, bergabunglah bersama sekolah Alkitab Langoan. Dan dia bergabung saudara. Dan kami sama-sama bertumbuh di sana. Dan kami melayani Tuhan. Jadi orang gak melayani itu, orang takut-takut. Kalau firman Tuhan, sampaikan itu perubahan, sampaikan. Semua tersinggung tuh jemaat sana. Nggak peduli dia mau tersinggung. Kalau jemaat masih tersinggung, DP iman sementara bertumbuh. Katakan amin. Kalau jemaat dengar firman Tuhan sonda dia tersinggung, DP iman so mati. Hati-hati saudara. Kalau iman so mati bahaya. Sonda lama dia itu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, terlalu panjang tuh kesaksian. Orang belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena anugerah Tuhan saya boleh ada di tempat ini dan saya akan menyampaikan pesan Tuhan. Pesan Tuhan pagi hari ini saya ambil dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima. Haleluya. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17. Ini ayat ini sudah sering didengar. Bahkan ini ayat sentral dalam kitab 2 Korintus. Haleluya. Memang jemaat di sini luar biasa. Bilang Jo, dong langsung berdiri. DP tanda orang sini menghormati Tuhan. Amin. Kenapa? Sedangkan bendera merah putih mau naik, orang berdiri kok hormat. Itu cuma kain. Ini yang bicara hari ini raja di atas segala raja. Amin. Puji Tuhan, kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saya akan bacakan sekali lagi untuk saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, perhatikan kata di dalam. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, khotbah saya pagi hari ini saya beri tema perubahan. Artinya saudara begini, orang diajar, dia bilang khotbahkan apa yang engkau hidupi, hidupi apa yang engkau khotbahkan. Kalau orang alami itu perubahan, orang sampaikan kepada orang-orang yang mengetahui itu perubahan. Karena kenapa saudara? Karena kalau orang hamba Tuhan so tahu, orang tidak kasih tahu, orang petau dia maha tahu. Amin. Karena Allah kita mau tahu. Tapi kalau orang saya tahu, saudara dia mau tahu, itu saudara urusan dengan Tuhan. Amin. Tugas saya menyampaikan. Karena saudara, ini saya hidupi saudara. Saya orang yang betul, orang yang tidak beres. Ketika kita dapat ini firman, kita dijamah, dilawat oleh Tuhan. Dan kita hidup berubah. Secara manusia ini dia tidak berubah. Tapi tompe tingkah laku, torompe perkataan, tindakan itu berubah. Amin. Saudara, orang berarti bukan orang so setia, so jadi pelayan Tuhan, orang tidak luput dari salah dan dosa. Orang menjadi target operasi dari kuasa kegelapan. Amin. Orang mau jatuh dalam dosa itu terbuka besar. Apalagi orang pengajar. Amin. Makanya dia bilang, agar supaya orang luput dari itu, orang harus mempersembahkan orang tubuh kepada Tuhan. Amin. Orang harus berubah. Jangan jadi seperti dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya dapat mengerti mana yang baik, mana yang benar. Amin. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara berbicara tentang perubahan. Ini perubahan saudara berarti yang buruk menjadi baik. Amin. Orang perhatikan saudara, ini perubahan, ada satu binatang. Ulat. Dia mau jadi kupu-kupu, dia butuh proses. Benar atau tidak? Dari ulat ini orang boleh, ini ulat orang pasti orang takut. Kenapa? Kalau tak sontong dia gatal. Gatal saudara. Bagaimana supaya dia ini mau disukai, mau disenangi, dia harus lewat proses perubahan. Dia jadi kepompong dulu. Ketika dia jadi kepompong, orang sonak takut. Dia mau berdekat sonak takut. Amin. Karena sonak bahaya.
Dan ketika dia berubah menjadi kupu-kupu, banyak orang suka ini kupu-kupu. Apalagi dia warna putih itu kupu-kupu. Pantai Costa ini kupu-kupu. Benar atau tidak? Paling orang tangka, orang mau koleksi. Bahkan para ilmuwan dong tangka konong asing dong making apa? Awet dong taperong. Ada yang jual mahal, saudara. Itu cuma binatang. Itu DP nama perubahan ini. Ulat kepompong jadi kupu-kupu. Kalau dipelajari itu apa? Metamorfosis. Amin. Perubahan manusia dari buruk menjadi baik hampir sama dengan kupu-kupu ini. Contoh tuh laki-laki di muka ini. Pang mabo, pang judi, pang menyabung ayang, pang ini, pang itu. Tuhan boleh pakai. Kenapa? Tuhan tidak lihat orang pelatar belakang. Latar belakang tidak dapat dirubah. Tapi masa depan bisa dirubah. Amin. Oleh dan sebab itu saudara, orang pelatar apapun, belakang apapun. Kalau orang dipercayakan menjadi pelayan Tuhan. Terima itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Toh? Saudara menjadi pelayan Tuhan bukan karena DP jabatan tinggi. Dia anggota ini, anggota itu. Tidak, bukan itu yang Tuhan mau. Pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab dan kesetiaan. Dua poin ini saudara pegang, Anda berkat luar biasa. Amin. Bukan pendeta yang bilang, tapi firman Tuhan yang bilang. Amin. Jadi saudara, ini perubahan manusia dari pang mabo, pang judi. Kong dia jadi hamba Tuhan. Itu proses, DP nama itu metanoia. Amin. Berbalik, toh ada orang berbalik cuma setengah begini, jadi dia masih boleh lia. Aduh, enak ini dia mau ikut Tuhan. Ada orang bilang begini, bro kontraktor, mau jadi hamba Tuhan, apalagi Pantai Costa. Mau hidup apa? Kita bilang, saudara, kita hidup kita serahkan pada Tuhan. Soal mau hidup, mau makan, mau mati itu urusan Tuhan. Dan kita alami selama dalam pelayanan. Kalau dulu main-main doi. Doi saudara bukan cuma main-main ini, buang-buang saudara. Apalagi di atas panggung saudara buang sana, buang sini. Mau buku pengakuan dari orang, oh banyak doi dia. Mau jadi hamba Tuhan bukan buku pengakuan. Orang petindakan. Toh? Orang lihat, aduh so berubah dia. Soalnya ada satu power statement dia begini. Perubahan bukanlah perubahan. Sebelum terjadi suatu perubahan. Perubahan dalam kehidupan kita, kita so berubah. Karena kita tinggal perubahan saudara dalam hidup kita bukan orang yang nilai. Yang nilai itu orang kehidupan orang lain. Dia bilang banyak saksi. Orang atlet-atlet rohani sementara dalam perlombaan. Ini pelayan altar. Dia sudah bawiel tadi asap-asap, api-api. Serta keluar di luar asap-asap, api-api. Siapa dia kotek begini? Nggak jadi berkat. Amin. Jangan di luar ya. Ini bro ini. Dia begini, dia begini. Artinya dong cerita orang nggak pernah ceritakan orang pe kebaikan. Kebanyakan orang pe kejelekan. Kenapa? Dia kertas putih saudara. Satu lembar kertas putih tidak lihat, dia cuma lihat tuh titik. Sama dengan Tuhan. Tuhan tidak lihat orang pe body, orang pe postur. Orang cuma lihat Tuhan, orang pe hati. Hati yang mau melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bayangkan ini pang mabo. Pang ini, pang itu masuk keluar penjara. Tuhan boleh pakai jadi melayani Tuhan. Dan sekarang saudara kita masuk keluar penjara. Tapi bukan sebagai tahanan. Saya sebagai pemberita Injil di penjara. Ada kita jemaat, Tuhan jemaat yang percayakan kita layani itu preman-preman di jalanan itu. Dorang ada 5 preman itu. Dompe kasus dong pasal 338, pasal 340. Sekarang dorang sependeta-pendeta. Haleluya. Haleluya. Apalagi ngoni ada di sini orang-orang baik-baik semua. Nggak mau jadi hamba Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang setia penopang di tempat ini Tuhan disenangkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan berbicara tentang perubahan. Dia bilang setiap orang yang diciptakan baru di dalam Kristus, dia memiliki ciri-ciri, dia mempunyai model. Bro, orang yang diubahkan jadi baru, bagaimana so? Saudara kita dulu waktu sebelum berubah, siapa yang masih bikin-bikin kejahatan, angkat tangan. Kita bilang, nih pendeta ini sudah salah. Kita ukuran kejahatan secara sempit. Kita sudah minum, kita sudah isap rokok, kita sudah mabuk, sudah ya baklai, kita sudah berbuat jahat. Jadi kita mau maju ke muka. Kita lihat ini pendeta-pendeta maju semua. Kalau kita mulai hakim itu pendeta kotek marna betul. Toh? Saudara jangan lupa, saudara duduk di tempat ini. Jangan saudara pikir iblis tidak ada di tempat ini. Ada. Tapi kalau ada di tempat ini, cara bagaimana mau kalahkan iblis? Jangan beri kesempatan. Jadi kalau ada orang mulai bercerita, jangan kasih kesempatan. Bukan berarti orang bercerita itu iblis. Toh? Jangan bilang begitu Karena di gereja Tuhan iblis bekerja. Lewat apa? Banyak orang
Ada satu orang bilang begini, Pak Pendeta, kita sini masuk gereja. Kenapa? Di gereja aku tidak orang bukan dengar firman, mar banyak yang bermain HP. Kan ada lihat, iyo. Satu ada Messenger, satu ada FB. Oke, ngana sudah masuk gereja. Minggu depan terakhir ngana masuk gereja. Dia oke. Waktu dia masuk gereja, pendeta bilang begini, ini minggu terakhir ngana masuk gereja bro. Ngana pegang ini gelas. Pendeta kasih gelas, dia kok isi ke air. Ngana baron 3 kali di ruangan sini gereja, jangan sampai tabuang tuh air. Dia lakukan, lantaran dia terakhir tuh. Jadi dia lakukan dengan setia, dia baron. 3 kali dia baron, pendeta bilang jangan sampai tabuang. Dia baron, sampai di muka, bagaimana? Sapa-sapa kan ada lihat main HP. Kalau tuh lalu dia bilang, itu anak muda sana. Ada tuh orang tua muda sana. Mari, enggak ada pendeta yang kita lihat. Kenapa? Ngana bilang, pendeta kalau kita lihat pada orang tabuang ini air. Makanya kalau datang gereja, jangan fokus kepada orang yang ada di seputar di sekeliling kita. Fokus kepada firman. Amin. Amin. Fokus kepada firman. Karena yang memberkati kita bukan lihat iblis bekerja. Cuma lihat tuh sesana ya. Messenger dia. Mari di sini enggak ada. Kalau di Tondano banyak begitu. Mari di sini enggak ada. Kita lihat fokus sama di muka. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ciri-ciri model orang yang diubahkan menjadi ciptaan baru dalam Tuhan ada 3 bagian. Yang saya belajar banyak sih dalam Alkitab, tapi kan tidak mungkin menjelaskan semua. Toh, mungkin nanti tahap berikut. Yo toh, Pak Pendeta sudah jauh undang tuh pendeta botak sana. Bapak singgung Pak kita. Toh, Bapak singgung Pak kita. Kenapa dia tahu kita ada begini? Yang tahu saudara Beking, Tuhan yang tahu, bukan pendeta botak ini yang tahu. Mar ada yang bilang, pendeta undang dia berikut. Odoh, kalau dia tidak sampaikan ini firman, ini pedis, tajam. Mar, kita diberkati. Oh itu jago, jemaat yang sementara bertumbuh itu. Amin. Jemaat ini bukan so dewasa ini tuh, so jemaat yang cukup lama berarti so dewasa, nak pamaraju. Jadi yang pertama ada 3 bagian. Ciri-ciri orang yang sudah diubahkan jadi baru. Yang pertama, perhatikan. Ciri-ciri atau model orang yang sudah diubahkan menjadi baru. Yang pertama, tidak menyerahkan anggota-anggota tubuhnya kepada dosa. Jadi yang pertama apa? Ciri-ciri orang yang sudah diubahkan menjadi baru tidak menyerahkan anggota-anggota tubuhnya kepada dosa. Mana DP dasar kebenaran firman Tuhan Pak Pendeta? Tolong baca. Roma 6 ayat 12 sampai 13. Ciri-ciri orang yang sudah diubahkan menjadi baru tidak menyerahkan anggota-anggota tubuhnya kepada dosa. Yang apa tuh? Alkitabnya besar sekali. Toh, dia bilang begini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan, perhatikan, anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Haleluya. Jadi ciri-ciri, model orang yang sudah diubahkan menjadi baru, yang pertama tidak menyerahkan anggota tubuhnya kepada dosa. Amin. Apalagi kita lihat dia pakai merah putih. Torang ini so dimerdekakan. Torang tidak dijajah lagi oleh penjajah. Amin. Kalau Indonesia sekali merdeka, tetap merdeka. Hari ulang tahun ke-77. Tapi torang sekarang tidak dijajah oleh dosa. Torang sudah dimerdekakan. Jadi torang hidup dalam kebenaran. Torang bukan hidup dalam kuk dosa. Kita sudah diubahkan, kita sudah dipulihkan. Kita sudah menjadi anak Tuhan. Jadi dosa tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Amin. Makanya saudara saya bilang tadi, orang yang sudah diubahkan jadi baru bukan berarti dia so lolos, tidak mudah jatuh lagi. Masih terbuka lebar. Makanya Rasul Paulus bilang, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu ibadah yang sejati. Yang kedua dia berupalah oleh pembaharuan budimu. Toh supaya orang dapat mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Kalau salah, no. Kalau benar, yes, melangkah dengan iman. Amin. Bukan berarti orang ada dalam pelayan, bukan orang hamba Tuhan sudah ada masalah. Orang hamba Tuhan banyak masalah. Tetapi kalau orang ada dalam Tuhan ada jaminan. Tuhan bilang orang yang ada di dalam Tuhan menurut kitab Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Orang yang ada di dalam Tuhan tidak ada penghukuman. Masalah ada.
Tapi kalau orang menghadapi persoalan, cobaan, tantangan, ada jaminan kebenaran firman Tuhan. Dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan baru. Amin. Seperti Raja Wali, ada arus, ada gelombang, dia bukan turun, dia tetap naik. Tuh, itu adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Jemaat Tuhan yang di tempat ini, persoalan masalah boleh datang. Saudara, ini persoalan masalah, ini berkat. Asal orang lihat dari sudut pandang Allah. Jangan lihat persoalan masalah dari sudut pandang manusia. Kalau Anda lihat dari sudut pandang manusia, Anda akan jatuh. Kita reken so setia, kita reken main musik, kita so bawel, kita basing, sekian reken kita tuh masalah demi masalah. Nggak pernah habis. Ada orang, oh Tuhan lalukan ini masalah. Cara menghadapi masalah jangan lalukan. Hadapi ini masalah, minta kekuatan Tuhan. Kenapa demikian? Karena orang mampu lewati ini satu masalah, masalah demi masalah datang, orang tahu dia jalan keluar. Cuma hadapi bersama dengan Tuhan. Saudara, pendeta ini bicara enak sekali. Saudara, saya menghadapi masalah, berat sekali. Marta bilang di balik masalah ini ada berkat yang besar. Betul, kita boleh jadi hamba Tuhan. Kalau dulu Pak Bupati di anggota DPR kita bawa begini. Siang Pak, laki-laki munafik sekali itu. Dahal pang mabo, pang bikin kacau. Mar di muka pejabat begini. Tapi ketika jadi hamba Tuhan berbeda. Saya alami saudara. Saya waktu sekolah Alkitab, waktu kita lapor, Pak Bupati, mau sekolah pendeta kita. Pertama dalam Pak, kita ada persoalan. Ada masalah orang Tondano, orang Minahasa. Kalau ada persoalan, ada masalah itu harga diri. Kalau harga diri orang Minahasa tukar dengan nyawa. Pada waktu itu kita hadapi itu. Kita akan menghilangkan nyawa seseorang. Kita pikir-pikir biar masuk penjara. Masuk penjara paling 15 tahun. Kita berkelakuan baik jadi 9 tahun. Kita sogok ini cuma 6 tahun. Kita masuk keluar paling 5 tahun. Yang penting rajin melucur. Tuh saudara lihat sekarang hukum bisa dipermainkan. Yang penting kasih uang habis perkara. Itu yang kita pikiran. Kita lapor, Pak cekang proyek kita mau bunuh orang. Nggak ada pikir begini, dapat marah. Tapi Fritz, lihat Kang, saya akan proyek dia. Sekarang Sekda Minahasa itu Fritz Muntu itu. Proyek kok belum, sabar ya. Jadi kita menunggu. 2 bulan kemudian kita balik. Pak Bupati, enggak jadi gote. Kenapa? Kita sudah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan apa? Kita semua sekolah pendeta. Nggak gila, dapat marah saudara. Orang mau berubah, mau bikin kejahatan, dapat dorongan. Orang yang mau berubah dapat marah. Itu manusia. Amin, manusiawi. Saya bilang kalau Bapak mau sponsor, kita pikir-pikir bupati yang sponsor, kalau murid di sekolah Alkitab 200 orang semua pasti diberkati Tuhan. Benar atau tidak? Kalau bupati datang berkunjung, mana tuh Raymond Mea, ada betul sekolah Alkitab? Paling kita dapat berkat. Orang-orang yang di sekitar kita pasti diberkati juga. Amin. Dapat marah saudara, kita bilang sudah Jo, kalau Bapak mau sponsor kita sudah Jo. Bong, ngana jangan main-main. Nah kira itu sekolah Alkitab gampang, apalagi Pantekosta. Kalau gemim tuh bupati itu. Lah sudah aja semua pergi. Saudara kita pergi di PU. Baku dapat yang kadis PU. Mea pas-pas ada cari-cari. Ngana mau dapat proyek 200 juta PIL. Saudara itu PIL itu pemilihan langsung. Ada PL. Kalau PL di bawah 100 juta. Kalau PIL di bawah 200 juta. Saudara enggak kasih fee, enggak kasih sharing. Dapat dengan cuma-cuma. Kita tolak tuh proyek. Tapi kalau kita dapat ini proyek 80 juta doi pak kita. Kurang kaget kita nak jadi tapi niat Tuhan panggil mau sekolah pendeta kita lupa. Dari orang kalau so pegang doi bisa lupa segala-galanya. Doi nak salah. Tapi yang bahaya dia bilang kan akar dari segala kejahatan cinta akan uang. Doi nak salah itu cinta akan uang itu bahaya. Apalagi hari Minggu begini buka toko. Aduh banyak orang babli. Nanti minggu depan jopi gereja. Tuh ini bahaya. Sekarang tuh dewa Molok so berubah. Dewa Molok orang jadi modern, Dewa Molok berubah jadi modern. Iyo nanti minggu depan Joko Angana. Banyak orang babli. Nggak tahu juga hari Minggu begini kurang tuh toko udah tutup. Ada buka. Cuma Angana itu banyak. Hati-hati. Sebaiknya jangan buka toko kalau hari Minggu. Tuhan kasih waktu hari Senin sampai Sabtu orang diberkati. Hari Minggu orang mau pencuri lagi. Itu saudara mencuri milik Tuhan. Hati-hati. Mencuri tuh waktu Tuhan. Mari di sini tidak ada yang begitu. Haleluya. Soalnya di sini kan ibadah 2 kali.
Yang datang ini pagi terlihat banyak, datang sore lebih banyak. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan orang menyerahkan orang anggota tubuh kepada dosa. Dari anggota-anggota tubuh ini sangat berharga. Harta yang sangat luar biasa. Kira-kira apa tuh anggota tubuh yang sangat berharga yang ada dalam tubuh? Dia bilang jaga baik-baik. Jangan sampai kuasa kegelapan ambil untuk dia pakai. Untuk senjata bagi hal-hal yang negatif. Toh? Apa Alkitab bilang? Alkitab yang bilang. Yang pertama, harta berharga yang harus dijaga. Hati. Amin. Amsal 4 ayat 23. Toh, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kenapa hati harus dijaga? Kalau hati tidak dijaga, itu akar dari segala kejahatan datang dari hati. Toh, iri hati, dengki, perseteruan itu dari hati semua. Kalau hati dijaga, itu semua tidak ada. No, DP solusi bagaimana menjaga hati supaya hati tetap terjaga. Firman Tuhan bilang toh, Mazmur berapa? 119. Ayatnya yang 11 dia bilang, apa? Dalam hatiku aku menyimpan janjimu agar supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Jadi ini hati ini ada sentral, harus dijaga dengan baik. Amin. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan pendeta yang bilang. Amin. Yang kedua, barang berharga yang ada dalam tubuh kita yang harus dijaga dengan baik agar supaya tidak diambil oleh kuasa kegelapan. Itu hal-hal yang merusak, hal-hal yang negatif. Yang kedua apa yang pertama hati. Yang kedua, pikiran. Amin. Kenapa? Firman Tuhan bilang, aku takut jangan sampai engkau disesatkan. Pikiranmu disesatkan. Sekarang saudara banyak hamba-hamba Tuhan yang menyesatkan. Hati-hati. Kalau orang tidak berakar di dalam Tuhan, orang mudah jatuh. Sekarang banyak tuh gereja Kristen jalan-jalan. Saya pernah melayani orang, banyak pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan layani don tako. Aduh. Orang backing dia. Jadi pendeta-pendeta takut pergi bukan dari torang. Kalau torang paling suka berhadapan dengan orang begitu. Mau setan krol, setan gondrong, torang tidak takut. Karena apa? Kuasa yang Tuhan kasih pada orang lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Itu kuasa itu saudara bukan cuma pendeta-pendeta yang dapat. Semua orang percaya dapat kuasa. Amin. Tapi ada kalanya ditipu oleh kuasa kegelapan. Amin. Toh? Kisah para Rasul 1 ayat 8. Toh? Kau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Ini kuasa kekuatan spiritual yang luar biasa. Ada dalam kehidupan kita. Ada kalian orang tidak gunakan. Betul atau tidak? Orang layani ini hamba Tuhan. Dong bilang, aduh dia semua pendeta datang. Serta dia bacakar tuh mata jadi merah. Dia somaraya rupa ular. Lari itu pendeta. Lari itu hamba Tuhan. Boleh Pak Pendeta mau lain? Tapi boleh. Kita bawa tapi anak cewek. 18 tahun. Tapi bilang anak menyanyi pujian penyembahan. Nanti papa yang berdoa. Akhirnya ada 2 ibu-ibu yang ikut. Saudara waktu masuk DP mata so merah, rupa so berdarah. Kita bilang ini kuasa kegelapan atau penipu. Cuma 2 gua. Ada kan iblis, jadi iblis dia bapak segala orang pendusta iblis. Jadi dia penipu. Kita haga pada dia. Saudara kita kalau berhadapan dengan orang yang ada kuasa kegelapan tapi badan jadi besar. Tapi ini biasa-biasa. Kita bilang oh badusta ini satu ini. Dia so maraya lupa ular. Tak kasih biar dia maraya biar sana dia lalah. Orang kalau bermanifest dengan kuasa kegelapan dia tidak akan kecapean. Kalau kuasa kegelapan sok keluar baru dia lalah. Dia maraya so baku ramas di DPS dikasih biar sana pedondo baku ramas. Tidak mungkin kan baku bunung. Orang cuma menyanyi. Tapi bilang bro, kita lihat ngana ini dia ada sesuatu yang iyo. Kon DP bini bilang Pak Pendeta ada semanjaya di sini. Kau buka DP baju, ada timbul di sini. Tapi bilang enggak. Tapi bilang Pak Pendeta dulu mau semandi kabal. Mau manjaya akang, Pak Pendeta di mau. Berdoa, dia diubahkan, dia dipulihkan, dia datang ibadah. Orang kalau dia dikuasai oleh kuasa kegelapan, datang di ibadah, apalagi itu pujian penyembahan seperti tadi, dia akan tak putar-putar dari sini sampai di sana. Tapi ini dia angkat tangan. Tapi bilang, pandusta kote. Dorang ambil akang ini, pendeta pi melayani minta doi. Tapi bilang kita enggak, bahkan kita kasih doi pada dia saudara. Pak Pendeta mau pi ibadah kuat, enggak ada, so tahu enggak ada persembahan. Tak kasih ini kasih persembahan jangan beli rokok jangan beli minuman hari Minggu dia ada di gereja. Tetapi karena diintimidasi, akhirnya so masuk gereja. So ya badusta lagi bini, tak bilang biar jangan ipe urusan, yang penting kita solayani. Mari di tempat ini enggak ada yang model begitu. Karena jenis model begitu cuma ada di Tondano. Kalau tuh model begitu enggak ada di Lirung, apalagi di Lirung. Haleluya. Jadi yang pertama, orang anggota tubuh yang serahkan kepada Yesus. Yang pertama yang harus dijaga hati.
Kedua, mindset, pikiran. Bagaimana solusi menjaga pikiran supaya orang tidak tersesat? Filipi 4 DP kunci, Filipi 4 ayat 8. Coba buka, Filipi 4 ayat 8. Haleluya. Filipi 4, solusi menjaga pikiran agar supaya tidak disesatkan. Jangan berpikir negatif. Oh tuh ibu sana kok begini, itu bapak sana begini. Jangan berpikir begitu saudara. Orang harus berpikiran positif. Ini DP kunci, menjaga pikiran supaya tidak disesatkan. Dia bilang ini, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Pertama semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa dia bilang? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, orang pe pikiran ini yang mengendalikan kehidupan kita. Mengendalikan orang pe tubuh pikiran. Hati pikiran. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan. Oh orang pikir, orang mau makan sekarang, besok so habis. Saudara, firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukup cuma sehari. Amin. Makanya dia bilang mintalah maka engkau akan diberi. Cuma orang yang meminta itu orang yang bagaimana? Sama dengan di rumah, di keluarga. Anak kalau minta kepada orang tua pasti kasih. Walaupun itu anak itu nakal, paling dapat marah. Pak, ngana kok mesti begini. Mar orang tua tetap mesti kasih. Benar atau tidak? Apalagi Bapa di sorga. Tapi saudara begini, orang yang meminta, orang yang mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Ada orang banyak mengenal Tuhan, tapi tidak dikenal oleh Tuhan. Benar atau tidak? Nah, itu tangan Tuhan ada begini. Ada persoalan, ada masalah, tuh tangan ada begini. Sampai sekarang masih begini, belum begini. Kalau so begini saudara, gawat. Makanya dia bilang, Tuhan petangan ada begini, dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, undangan terbuka. Kalau engkau tidak datang sebentar, tangan Tuhan sebegini. Ketika Tuhan berterus terang, dia bilang bagaimana? Enyala engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Selagi Tuhan belum berterus terang, mari orang datang kepada Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Amin. Usaha, mata pencarian, keluarga, dekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Ketika datang waktunya, Tuhan bilang marilah engkau orang-orang yang setia. Toh, tangan Tuhan panggil, jangan Tuhan tolak. Hati-hati saudara. Haleluya. Jadi saudara, semua yang baik, semua yang pikir, jangan pikir itu susah-susah. Karena kan lagu tadi toh sebenarnya Tuhan Yesus baik. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Toh, mar kalau orang tidak baik bagaimana? Haleluya. Orang juga diberkati, orang harus memberkati. Supaya orang tahu orang pe Tuhan itu maha kasih. Toh, ada orang sudah diberkati pe pelit pe koncudu. Betul atau tidak? Mari di sini tidak ada yang begitu. Tondano lebih banyak. Saudara, waktu belum diberkati, Pak Pendeta berdoakan. Waktu tidak ada doi, Pak Pendeta mau pergi gereja tidak ada doi, tidak ada persembahan, kasih doi. Serta diberkati, sudah ada berapa di gereja. Serta so habis baru datang. Toh, mari jemaat sini tidak ada yang begitu. Saudara, kalau Anda pelit, Anda kocudu. DP tanpa bukan di sorga. Hati-hati orang-orang yang pelit. Orang-orang yang koncudu. Apalagi pelit waktu for Tuhan. Oh, lebih bahaya. Waktu Tuhan mau pakai untuk mencari. Waktu Tuhan pakai untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Supaya orang pe usaha, mata pencarian, orang pe keluarga diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, barang berharga yang harus dijaga. Hati, pikiran. Paling bahaya ini barang ini dia. Dia bilang ini mulut, perkataan, lidah. Amin. Dia bilang memang ada tuh lagu, memang lidah tidak bertulang. Dia cerita pe ibu gembala A, dia cerita pe bapak gembala B. Akhirnya bapak gembala dan ibu gembala, baku salah gara-gara ini satu ini. Dia bilang ibu gembala, aduh begini. Pi bapak gembala lain, akhirnya bapak gembala dan ibu gembala baku salah. Mari di sini tidak ada tuh begitu toh. Aduh kalau di Tondano banyak. Ada orang Tondano. Kapi bilang di Tondano jangan bilang kata ada bilang di sini. Maka kamu bilang boleh gak tuh. Dari itu betul. Haleluya. Oh, terjadi perpecahan dalam gereja itu. Perpecahan dalam rumah tangga itu. So, lantaran so iri hati deng gitu. Ses bilang begini. Senin tahu sesuai berur. Pigi-pigi Tondano itu bukan surat perintah perjalanan dinas. So bahugel dia. No, perempuan pe kelemahan di mana? Pas sampai di situ Kang tuh firman. Lantaran mulu gua Kang.
Perempuan kelemahan di telinga. Dengar coba gitu, oh nanti apalagi pas 2 hari nak pulang-pulang, dahal kata dia cari barang di Manado toh. Lantaran ada apa-apa, nanti ngana pulang na mulia. Toh, dia pulang cuma kalah itu. Tunggu kok tunggu. Begini, nenda ngana pikira. Kalau laki-laki kelemahan di mana? Perempuan di telinga. Kalau laki-laki di mana? Iya betul, mata. Di mata betul. Belia kemarin, wah, toh mata. Jadi hati-hati, jaga tuh barang-barang itu. Haleluya, jangan sampai di sana. Mulut toh, karena mulut semua. Jadi jaga tuh mulut. Mulut itu kalau harus mengeluarkan kata-kata yang memberkati. Sebelum keluar dari mulut, jangan bilang tuh hal-hal itu. Sebelum keluar cek dulu baik-baik. Mau diberkati ini laki-laki, mau diberkati ini mau jadi setia dia kalau kita bilang iya atau enggak. Kalau perkataan yang bukan berkat jangan dilepaskan. Karena dia bilang apa yang engkau gemakan itu akan engkau tua. Itu Amsal bilang tuh orang suka menggemakan engkau akan mendapat hasil. Kalau positif puji Tuhan. Kalau negatif aduh sakit kepala saudara menabur saudara pasti tuai. Hati-hati itu hukum tabur tuai. Kita pernah alami siksa. Oh Tuhan siksa kote. Marta pikir-pikir kita ada tanang kita harus PT. Mar ketika kita tuai, kita diubahkan, kita dipulihkan. Itu kita bilang pengoni. Masa kita pang mabo, kita pang ini, pang itu. Boleh Tuhan ubahkan. Masa ngoni orang yang baik-baik semua, itu lain. Kalau Tuhan nak mau ubahkan. Yo toh. Haleluya. Itu baru pertama 45 menit. Masih ada 2 poin. Poin pertama, tidak menyerahkan anggota tubuhnya kepada dosa. Poin kedua sekarang. Ciri-ciri orang yang sudah diubahkan menjadi baru. Yang kedua, tidak meninggalkan Tuhan. Apa? Ciri-ciri orang yang sudah diubahkan menjadi baru, tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi kronologis praktek di lapangan, bukan Tuhan yang meninggalkan orang percaya, tapi orang percaya yang meninggalkan Tuhan. Kita sokore sedikit tadi. Karena harta, jabatan, pangkat banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Tuhan suka kasih berkat petorang. Kalau orang tidak kelola dengan baik, Tuhan boleh ambil ulak. Paling cilaka kalau Tuhan so ambil itu berkat. Orang so tidak taat, kalau dia ambil itu nafas kehidupan. Kalau dia ambil itu nafas kehidupan, kalau orang hidup dalam Tuhan, orang petampa di sorga. Kalau orang hidup di luar Tuhan, neraka orang petampa. Alkitab mencatat, ada 5 bulan tidak ada kematian. Penyiksaan. Oh Tuhan. Sedangkan cuma rokok tak sontong, oh Tuhan, toh atau komfor apa? Apa kita bilang rokok? Masih ada tuh pria-pria sini bisa rokok? Sudah ada toh? Sudah ada ini pendeta ini singgung-singgung. Mar kalau Anda tersinggung berarti itu Tuhan yang bilang bertobat jo bro. Kita banyak melayani pejabat-pejabat, bahkan bupati kita bicarakan. Saya bilang Pak Bupati, Bapak Bupati pinter, baru gelar so insinyur so doktor. Mar ketika pegang rokok jadi buta huruf. Apa pendeta bilang begitu? Kita bilang iya. Banyak kepala-kepala dinas begitu. Iya toh Pak Sekda. Jangan basinggung no, Pak Sekda enggak ya begini. Jadi dia tahu. Serta apa DP alasan? Coba Pak ambil kemarin itu rokok. Apa DP penyebab? Coba Pak pendeta baca ini. Merokok bisa menimbulkan penyakit ini. Mar orang bagi. Toh firman Tuhan bilang bertobat supaya diberkati. Orang banyak yang ragu-ragu. Mar kalau rokok, tiang awan, tiang api. Isap. Mana ini pelayan Tuhan saya. Tunggu kita ada mau pi buang air. Ada mau melayani dia ada pi mau buang air. Dia kata ada pi duduk. Kau ni lebih baik isap rokok di gelap toh. Asap dapat lihat. Ada penginjilan di pedalaman. Kiapa asap. Aduh ini pendeta ada isap rokok. Mar pendeta sini tidak ada yang begitu. Pendeta di Tondano banyak tuh begitu. Jangan. Iya toh. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ciri-ciri orang yang sudah diubahkan menjadi baru tidak meninggalkan Tuhan. Orang baca, cepat-cepat Jo. Kolose 2 ayat 6. Haleluya. Firman Tuhan bilang begini, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Hidup tetap di dalam Dia artinya saudara, orang hidup terus menerus, saudara aktif
bersama dengan Tuhan. Dalam persekutuan ibadah orang aktif, dalam doa-doa orang aktif, karena itu tugas kita. Amin. Orang yang diubahkan jadi baru, DP semangat, DP antusias untuk berjumpa dengan Tuhan sangat besar. Amin. Kenapa? Karena kerinduan yang Tuhan kasih. Karena hidup ini cuma anugerah. Toh, orang masih bernafas, oh puji Tuhan. Orang masih beraktif, oh puji Tuhan. Tuhan minta cuma satu, Tuhan tidak minta tompe harta. Tuhan cuma minta orang hidup persembahkan kepada Tuhan. Amin. Ada orang-orang ketika diberkati oleh Tuhan, dia bilang pijo ke gereja. Oh, napa tuh perpuluhan? Bawa jo. Napa ada yang tapi persembahan? Bawa jo. Pendeta tahu kuat. Dia tidak datang, Tuhan bilang persembahkan DP itu, dia tidak datang. Anak-anak masuk gereja Dia lihat sana tuh papa. Kenapa ini papa tidak masuk gereja? Dia so bembeng DP peralatan, so pergi di kobong. Toh? Ini imam bagaimana ini mau ajak tuh istri dengan anak-anak masuk gereja sebentar imam pikobong. Tuhan tahu kok, yang penting kita so kasih itu perpuluhan, so kasih kita persembahan. Bukan itu yang Tuhan minta saudara. Itu harta kekayaan yang ada pada orang itu cuma kepercayaan Tuhan, Tuhan orang kelola. Kalau orang salah kelola, Tuhan ambil ulang. Toh, Tuhan kasih kepercayaan 5 talenta, dia kelola. 2 talenta, dia kelola. 1 dia tidak kelola. Akhirnya apa? Tuhan ambil, kong dia ambil, Tuhan ambil DP anu. Lantaran apa? Tidak menjalankan itu perintah Tuhan. Amin. Banyak orang lebih takut pada pemerintah daripada Tuhan. Benar atau tidak? Apalagi kalau dia pegang jabatan. Saudara, kita alami lantaran kita mantan dekat di bupati. Jadi kita tahu. Tuh, yang pendeta aja cuma kasih trik apa ini pendeta ini saban minggu ada. Iya. Pendeta begini iyo. Lantaran apa? Makanya saudara, hidup ini dia bilang kalau orang so ada di dalam Tuhan, jangan berani tinggalkan Tuhan. Amin. Mau sakit penyakit yang orang alami, oh puji Tuhan. Kita tahu ini ujian kita iman supaya mau bertambah, mau meningkat, orang harus diuji. Ujian saudara kalau berat, DP berkat besar. Kalau DP ujian kecil, berkat kecil, saudara mau pilih yang mana? Paling pilih yang ujian kecil, berkat kecil saudara. Kalau ujian berat, besar DP berkat. Saudara saya waktu belum bertobat sama fasilitas ada. Tapi ketika nanti so habis baru menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan masih pakai. Tuh. Ada kalian orang berkat besar, tuh ada pangkat jabatan, tong so lupa datang ke Tuhan. Tuhan ingat, bro, ngana kita berkati supaya ngana setia kita. Ngana ada begitu, Tuhan ambil ulang. Jadi kalau orang ada di dalam Tuhan, jangan berani tinggalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setiap orang yang diciptakan baru di dalam Kristus, selalu tinggal di dalam dia. Kenapa orang harus tinggal di dalam Tuhan? Karena di luar Tuhan, orang tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa orang harus tinggal di dalam Tuhan? Firman Tuhan bilang, apa tujuan orang tinggal dalam Tuhan? Supaya orang menghasilkan buah. Dia bilang pohon yang menghasilkan buah dibersihkan. Toh, Yohanes 15 itu. Dibersihkan. Supaya dia lebih banyak berbuah. Pohon yang tidak berbuah apa DP akibat? Potong jadi kayu api. Jemaat di tempat ini suka pohon yang tetap berbuah toh? Kenapa harus berbuah? Karena itu perintah Tuhan. Tuhan bilang bukan kamu yang memilih aku. Tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Amin. Apa tujuan orang di dalam Tuhan? Karena tujuan kalau orang tinggal dalam Tuhan, toh Yohanes 15 ayat 7 dia bilang begini, apabila engkau di dalam aku dan firmanku di dalam engkau, minta apa saja yang engkau kehendaki, engkau akan mendapatkannya. Amin. Yang penting DP jaminan orang tinggal di dalam Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Orang so lakukan perintah Tuhan, tidak usah pikir-pikir soal itu lain-lain, itu tugas dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kau mau berbuah lagi belum cukup. Berbuah, DP buah mesti manis. Amin. Jangan datang tuh ibu ini. Ada asik-asik, ada bawa cerita tuh ibu-ibu. Kau datang ini ibu satu. Napa lagi dia. Tidak jadi berkat kok dia. Dosa bongkar tuh ibu-ibu. Ada sharing-sharing. Saudara kira-kira bagaimana ini ibu perasaan. Serta kita datang orang babongkar. Saudara kalau datang belum sampai situ soba bongkar. Mesti introspeksi diri. Berarti Anda tidak disukai. Amin. Jangan masih jauh. Singgah dulu. Saudara kalau Anda doa, Anda disukai. Sama dengan kupu-kupu, sama orang mau tangkah. Iya toh? Apalagi kupu-kupu ke warna merah.
Sekarang banyak orang suka pakai merah, putih. Oh, kong kuning, kong biru, Pantai Costa tuh kupu-kupu itu. Serta koleksi taruh di oh Pantai Costa ini jam ini bapak ibu ini dia. Amin. Jadi saudara sama dengan bapak-bapak. Bapak-bapak ada sharing-sharing kok datang nih bapak satu ini. Dong coba pisah. Ya dong coba bongkar. Berarti kalau Anda belum sampai situ Anda dong coba bongkar Anda tidak disukai. Harus introspeksi diri. Saudara, saya dulu kalau dari Tondano ini perampatan gereja Peniel sini mau naik ke atas. Kita pergi rumah di pertigaan di atas. Waktu kita belum bertobat, Asi pulang tengah malam so mabo, saudara. Masih takut setan. Kita so pegang batu 2 biji. Lewat rumah pertama kita lempar tuh rumah. Pak! Kita lempar tuh rumah sebelah. Pak! Bangun dorang. Kiapa? Kiapa dong ya panggil dulu kita nama Sadiki Rambo dong ya panggil. Jaha berarti Kang. Rambo kiapa? Sana ada orang jaha. Ada belempar. Dong so haga mana? Sana so lari. Dahal yang lempar kita saudara. Penipu sekali. Jadi Pema serta dong dapat tahu kita yang balempar. Pema lewat di rumah dong banting tuh pintu. Pak. Dapat tuh pengacau di kampung. Semua kita lewat akang begitu saudara. Kita berarti kita so jahat sekali dong. Tidak diterima. Mar ketika kita jadi pendeta. Baru dari muka. Pendeta singgah dulu. Biar cuma air putih. Kita singgah. Lain kali kita baku sedu. Saban singgah air putih ngoni kasih. Mar sedangkan air putih ngoni diberkati. Apalagi kalau pakai campur di kopi dan gula. Lebih diberkati. Saudara DP berikut kita lewat. So begitu dong baking. Kenapa? Karena orang disukai. Amin. Baku dapat dengan bupati. Bupati. Pendeta mari. Begini itu bupati. Mari pendeta. Kita mau dengar pendeta mbah khotbah. Kita ya bilang no. Saya bilang sesuai firman. Saya bilang Pak Bupati sekarang banyak itu pejabat-pejabat korupsi. Gimana bilang begitu? Dia bilang, orang suka kasih sharing 10%, kasih di pusat 8%, 7%, sampai di sini 10, sekarang so 15. No orang mau untung apa? Paling orang bapak curi di pekerjaan. Angan ini pemulu. Dia bilang betul begitu Pak. Coba kalau dulu belum bertobat, apa pakai tuh bibir. Mari serta jadi hamba Tuhan, semua yang benar, semua yang baik, patut dipuji. Pikirkan semua itu. Amin. Haleluya. Jadi tujuan orang tinggal di dalam Tuhan, agar supaya orang berbuah mesti manis. Buah saudara kalau dia manis, contoh di muka ibu-ibu perumah kalau sini daerah panas banyak rambutan. Rambutan kalau dia manis masih peba merah kemari, orang so pancuri. Apalagi di pinggir jalan. Kalau orang dulu orang pe slogan anak-anak pangmabo itu di pinggir jalan begini pangmabo punya. Yang di dalam tuan rumah punya. Saudara, itu pohon saban kalau dapat lempar, saban dapat pancuri, berarti itu pohon itu enak DP buah. Amin. Sama dengan orang percaya, kalau saban dapat singgung, saban dapat marah, saban dapat kritik, berarti Anda pe iman kuat. Amin. Anda disukai oleh pendeta dan disukai oleh Tuhan. Amin. Jangan saudara pe pohon di pinggir jalan, itu rambutan warna begini, orang ndak ambe-ambe. Siapa orang ndak ambe? Asang saudara, mari di sini tidak ada muka asang, sini muka-muka manis semua. Orang hamba Tuhan dapat lihat, kalau jemaat muka-muka asang itu kode. Berarti dong sepatu pendeta, muka so asang, orang lihat tuh muka, oh so berhenti coba khotbah. Mari ini lantaran muka-muka manis, tambah lagi. Terakhir, ini kurang terakhir. Saudara, kalau orang khotbah itu itu poin yang paling terakhir, biasanya itu yang paling panjang. Doh? Mar lantaran kita lihat situasi dan kondisi, jam sudah menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit, ini paling kurang 10 menit. Haleluya. Ciri-ciri orang yang sudah diubahkan menjadi baru, yang terakhir dia bilang, tidak memimpin dirinya sendiri. Oh, Pak Pendeta, kok siapa yang pimpin orang hidup? Kalau orang yang percaya kepada Tuhan, dia so tahu. Betul atau tidak? Orang yang percaya kepada Tuhan tidak memimpin diri sendiri, berarti dipimpin oleh apa? Roh Kudus. Kenapa harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus ini penolong. Parakletos. Seorang pengacara yang dipanggil untuk mendampingi setiap orang percaya. Kenapa orang itu harus didampingi? Karena orang percaya kalau tidak didampingi akan jatuh. Makanya ada Roh Kudus yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau melakukan sesuatu, kalau kesalahan ada kalanya orang ngerasa geli-geli kalau salah tuh. Ambe enggak, masalah ini loh. Kalau bilang salah jangan berani ambe. Amin. Jangan saudara ketika sesuatu ada,
Kalau orang mau ambil, orang tidak ada beban, tidak ada yang menghalangi, itu orang berkat. Sama dengan ibu-ibu usaha. Biar ibu-ibu usaha jual di dalam, kali itu berkat itu datang ke ibu, dia pasti datang. Biar ibu bapak biar jual di muka, biar banyak pembeli situ. Kalau berkat itu bukan for ibu, dia nak mau masuk. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang memerintahkan berkat. Amin. Mazmur kotek berapa dia? Pas otak tambah panjang ini dia. Pak Pendeta tidak usah panggil khotbah berikut. Panjang dia khotbah. Mari kita solialia belum 1 jam. Tadi pujian penyembahan 1 jam. Kita hampir 1 jam. So tidak lama. Kenapa itu Kang? Tuh, berarti saudara, kalau orang kehidupan dituntun oleh Kristus, orang tidak akan salah melangkah. Benar atau tidak? Karena kalau orang salah melangkah, ada kalian mau melangkah, aduh salah ini. Jangan. Ada hamba Tuhan bilang begini, iya Pak Pendeta, orang hamba Tuhan, orang pelayan Tuhan, orang masih daging, masih daging. Makanya firman Tuhan bilang, jangan hidup di dalam daging, hidup di dalam roh. Karena hidup dalam daging apa? Tuh, semua persoalan, semua masalah ada di situ. Maka kalau hidup dalam kasih, ada penguasaan diri. Ada kesabaran, ada kesetiaan, ada ketaatan, toh? Hidup di dalam roh. Makanya firman Tuhan bilang begini. Galatia 5 ayat 25 dibilang begini. Haleluya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Makanya Tuhan ketika dia naik ke sorga, dia mengirimkan seorang penolong karena dia tahu. Orang-orang percaya kalau tidak ada Tuhan akan jatuh. Dia kirimkan seorang penolong. Itu apa tuh penolong? Itu Roh Kudus yang akan menolong kita. Orang melakukan sesuatu, berdoa Tuhan, kita mau melakukan ini Tuhan. Kita mau buka usaha Tuhan. Kita usaha ini kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan buka jalan. Kalau tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, kasih penghalang. Makanya berdoa. Ada tuh pemborong-pemborong, terus bilang pemborong, ada tuh pemborong tamang-tamang kontraktor yang kita layani. Dorang kasih sekarang, dorang kan kasih sharing, banyak orang yang ambil sharing. Saya bilang kalau ambil sharing, pergi ke kepala dinas, pergi Pak Bupati. Jangan Pak orang ketiga. Tuh tahun lalu dapat. Saya bilang iya, tahun pertama kalau Bupati jadi, semua DP tim sukses dapat proyek. Tim sukses ada 2. Tim sukses yang keluar doi, ada tuh tim sukses ambil doi. Kalau tim sukses ambil doi itu bukan tim sukses. Itu dorang bayaran. Jadi kalau Bupati jadi tidak dapat proyek, kenapa? Pada bayar kuat sampai suara. Mar kalau tim sukses dia keluar doi. Sama dengan orang dulu keluar doi. Serta keluar doi Bupati so tahu tim sukses ada 300 orang. Proyek ada 350 paket. Jadi 300 ini dapat semua. Itu 50 ini fight. Jadi mau kasih sharing kalau Bupati ini mau ambil, kepala dinas ini mau ambil, jangan berani kasih. Mau mati itu doi itu, tidak ada guna. Tapi kita bilang orang percaya kalau mau kasih sharing berdoa dulu. Kalau orang perasaan enak mau lepas, kasih. Kalau rupa berat jangan. Ada orang yang kita layani menangis-menangis. Kita bilang ngoni waktu, mari kita so ajar rupa kita bilang tadi. Waktu udah kasih ada bro, nyada pendeta, ngoni salah. Berarti ngoni pikir-pikir ngoni kuat, ngoni jago. Sekarang ngoni rasa tuh penderitaan. Pak pendeta kita begitu, tapi kita so bilang kalau ngoni mau ikut sesuai dengan rencana Tuhan berdoa. Sampai dia mau bunuh orang, solari di Jakarta itu, ada ambedo itu dia sekian banyak, sudah sampai sekarang tinggal di Jakarta. Dia ada ambil cukup banyak. Saya bilang salah sendiri. Tapi ada yang kita layani itu preman sama dia mau sharing, Pak Pendeta berdoa Kang. Saya bilang yang berdoa ngana. Kalau kita yang berdoa Tuhan tahu kita punya kebutuhan. Kalau ngana yang berdoa, Tuhan tahu ngana perlu, jadi dia berdoa. Sekarang ada peningkatan. Sekarang dia sponsor orang penginjilan jalanan. Saya bilang ngoni preman-preman tuh dia bukan temu suruh ngoni jadi pendeta. Ngoni membantu juga pekerjaan Tuhan, ngoni so melayani Tuhan. Yang penting hidup benar di hadapan Tuhan. Dong lakukan dan orang diberkati oleh Tuhan. Sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat Tuhan di tempat ini jemaat yang diberkati Tuhan. Cuma satu tuh haleluya. Anda harus respon, amin. Oh, jemaat di tempat ini jemaat yang diberkati Tuhan. Amin, mesti amin. Kalau Anda kata, ya Tuhan, kita itu, Anda akan mengalami itu berkat-berkat itu. Tapi untuk mengalami berkat-berkat itu butuh proses. Amin? Butuh proses. Anda semakin setia, Anda semakin banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan, berkat Anda akan dilipat gandakan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini berita yang perlu yang disampaikan hari ini. Yang terakhir dia bilang begini. Apa kata kitab Lukas bilang? Yang berbahagia,
yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan yang melakukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari pemain musik, singers, tora akan menyanyi untuk Tuhan, menyembah Tuhan, karena orang sudah diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan telah dilepaskan. Ada 3 tipe-tipe orang yang diubahkan oleh Tuhan, ada 3 model. Anda sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Sekarang saya tantang saudara. Ketika dengar kebenaran firman Tuhan, apa komitmen Anda? Paling komitmen, Tuhan terima kasih kita sudah dengar ini kebenaran firman Tuhan. Dan saya berjanji mulai hari ini saya akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Tapi saya percaya Tuhan akan menolong saya. Ketika Anda katakan itu, Tuhan akan menolong Anda dan memberkati Anda. Amin.